Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi tentang laporan laba rugi dan laba ditahan konsolidasi. Pengertian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan, entitas pengendali, dan satu atau lebih anak perusahaan entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi ini diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain, dan sebaliknya. Laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila satu perusahaan tersebut tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Artinya, apabila satu perusahaan tersebut tidak memiliki kontrol lebih terhadap perusahaan lain, maka mereka adalah badan usaha mandiri, yang artinya mereka akan membuat laporan keuangannya masing-masing. Adapun tujuan dari laporan laba rugi konsolidasi yaitu yang pertama, untuk menyajikan hasil usaha perusahaan-perusahaan afiliasi sebagai satu kesatuan usaha. Yang kedua, untuk menunjukkan hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Kemudian yang ketiga, semua pendapatan dan biaya yang timbul sebagai akibat transaksi antar anggota afiliasi harus dieliminasi. Dan adapun tujuan dari laporan laba ditahan konsolidasi yaitu untuk menunjukkan berbagai pengaruh perubahan hak-hak pemegang saham serta pengaruhnya kepada masing-masing kelompok pemegang saham. Dan untuk menunjukkan hak-hak pemegang saham terhadap bagian laba yang didapat perusahaan yang oleh karena pertimbangan tertentu untuk sementara tidak dibagi. Siti Nurhalifah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Gimana sih caranya agar laporan keuangan konsolidasi dari sebuah perusahaan dapat menyajikan satu kesatuan ekonomi? Ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu transaksi resiprokal antara perusahaan anak dan perusahaan induk harus dieliminasi. Yang kedua itu keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi. Yang timbul antara transaksi perusahaan anak dan bank harus dieliminasi. Yang ketiga, untuk tujuan konsolidasi, tanggal laporan keuangan pada anak perusahaan pada umumnya itu harus sama. Yang keempat, laporan keuangan konsolidasi disusun menggunakan kebijakan akuntansi. Yang kelima dan yang terakhir itu hak minoritas harus disajikan terpisah dalam neraca. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. PT Guntur mengakuisisi 80% saham PT Heri pada tanggal 1 Januari 2008 pada harga 5,6 miliar rupiah. Dalam proses akuisisi tersebut terdapat selisih nilai investasi sebesar 400 juta rupiah dengan nama akun yang pertama piutang dagang overview yaitu Rp400.000, yang kedua persediaan overview senilai Rp280.000 telah terjual pada tahun 2008. Selanjutnya ada bangunan underview Rp400.000 10 tahun metode garis lurus. Lalu tanah underview Rp640.000, hutang pajak overview Rp120.000, goodwill Rp160.000 ini diamortisasi selama 16 tahun. Pada tahun 2008, PT Heri mengumumkan laba dalam laporan keuangan, yaitu sebesar Rp200 juta dan dividennya sebesar Rp100 juta. Atas pengumuman laporan keuangan tersebut, PT Guntur menyesuaikan nilai investasinya karena laba anak menunjukkan perkembangan investasi induk. Bukan PT Guntur, laba investasi 80% dikali 200 juta sama dengan 160 juta. Amortisasi selisih investasi over value persediaan 280 juta dikurangi under value bangunan 40 juta dan goodwill 10 juta. Total pendapatan investasi sebesar 390 juta. Jurnal dalam PT Guntur, investasi dalam saham pada pendapatan investasi masing-masing 390 juta dan piutang dividen pada investasi dalam saham masing-masing 80 juta. Terima kasih.